orang Islam ini oleh Allah diberikan satu pranata. Kapan orang harus bicara, kapan hamba Allah harus diam. Ketika kita bisa menempatkan itu, maka pasti hidup kita hidup yang bermanfaat. Sebab tuntutan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umatnya ini jangan berucap kalau tidak bermanfaat, jangan berbuat kalau tidak memberi manfaat. Karena Allah memberikan anugerah 5 anggota badan jawarih ini, yang jumlahnya kalau nggak salah ada 7 ini. Ini supaya untuk memperbesar manfaat hidup kita, bukan kita gunakan untuk maksiat, bukan memperbesar dosa-dosa kita, bukan untuk membeli neraka kita, bukan untuk mencelakai diri kita sendiri, baik mulut, tangan, mata, telinga, kaki, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang kedua, waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, bagi segala sesuatu itu najasatun, ada najisnya. Segala sesuatu itu ada kotorannya. Wa najasatul lisani, dan kotorannya lisan itu adalah al-bid'ah, omong yang kotor, omong yang jelek, omong yang menyinggung orang. Wah, itu kalau dihitung gitu ya, dalam kitab-kitab Ihya misalnya ada yang namanya ngomongkan jeleknya orang lain disebut ghibah. Itu dikewajisan, wah luar biasa afatnya lisan, bahayanya lisan untuk dunia sampai akhirat itu masih terbawa. Sampai Kanjeng Rasul dawuh al-ghibatu asyaddu minaz zina. Bahayanya ghibah itu, atau mungkin secara teknis prosedur mencari pengampunan ghibah itu lebih rumit ketimbang prosedur mencari pengampunan dosa maksiat kepada Allah. Nah, kepada Allah itu mudah, banyak mekanisme yang ditawarkan Allah sehingga dosa kepada Allah itu terampuni. Misalnya innal hasanat yudhibnas sayyiat, misalnya semua kebaikan itu menghapus kesalahan. Wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Suka zikir kados ba'dal maghrib niki wau. Itu Allah memberikan janji 2 hal. Maghfiratan wa ajran 'azima. Memanfaatkan lisan bukan untuk ghibah. Memanfaatkan lisan bukan untuk namimah, adu domba. Memanfaatkan lisan bukan untuk perdebatan dan pertengkaran. Memanfaatkan lisan bukan untuk mengejek orang. Memanfaatkan lisan bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Quran, untuk berdoa, untuk hal-hal yang baik, berucap yang produktif. Itu bisa menimbulkan hal-hal yang namanya derajat, bisa menimbulkan derajat manusia, bisa menjadi cara dakwah yang paling tepat. Tapi ketika kita berbicara yang tidak baik, al-bid'ah, itu menjadi bahayanya lisan.